Kasus dianulirnya ijazah ratusan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM Bandung saat ini menjadi perhatian semua pihak. Selain para alumni yang khawatir akan karir setelah lulus, usai ijazah mereka dianulir. Kekhawatiran tersebut juga dirasakan mahasiswa yang saat ini masih berkuliah di kampus tersebut, yang merasa cemas mengenai nasib mereka setelah kasus ini mencuat. Persoalan yang melanda kampus STIKOM Bandung itu bahkan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Darmawan, ia merasa khawatir dengan kejadian tersebut karena melibatkan lebih dari 200 alumni dan mengingat sudah cukup lama baru kasus ini mencuat. Hal tersebut sangat disayangkan. Cecep mengungkapkan bahwa hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, serta pihak perguruan tinggi yang diduga mengabaikan aturan administrasi dan SOP dalam penyelenggaraan pendidikan. Cecep menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan dengan duduk bersama antara Dikti, pihak perguruan tinggi, alumni, dan juga pemerintah pusat. Ia menambahkan, jangan sampai nantinya ada hal-hal yang mengarah pada tindak pidana jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Kasus ini menjadi viral dan menjadi perhatian semua pihak ya. Tentu kita merasa prihatin atas kejadian ini karena bukan apa-apa, ini melibatkan ya 200-an lebih alumni ya, dan dilihat dari waktu juga cukup lama. Ya mudah-mudahan kita berharap ada solusi yang terbaik dan ini mudah-mudahan juga menjadi kasus yang terakhir. Siap. Pak, ini kan cukup lama juga Pak dari angkatannya Pak ini. Ini salah Dikti atau pihak kampus sendiri Pak, dari kacamata Bapak sendiri? Saya melihat memang ini ya kesalahan utama tentu dari kampus ya. Bagaimana manajemen kampus ini belum berjalan dengan baik sehingga terjadi persoalan-persoalan. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana pengawasan dari Dikti, khususnya misalnya L2 Dikti ya. L2 Dikti ini seperti apa pengawasan terhadap perguruan tinggi di wilayahnya. Sebab saya kira dengan model pelaporan yang begitu ketat, semestinya ya kasus seperti ini ya tidak terjadi gitu. Kenapa? Karena kan ada laporan pada Dikti dan seterusnya, dan itu harusnya pengawasan itu dilakukan selain secara reguler ya, tapi juga harusnya on the spot, melihat bagaimana kondisi di lapangan. Nah, kita tidak tahu ya sejauh mana sih pengawasan itu dilakukan sehingga bisa terjadi persoalan ini bertahun-tahun. Nah, berarti kan ada kelemahan dari sisi pengawasan. Pak, ini kan jumlahnya cukup banyak dan mahasiswa yang alumni sendiri kan tentu udah bekerja terus melanjutkan S2 jika memang ini ditarik, dan nasib yang mahasiswa sekarang seperti apa nih Pak? Nah, jadi persoalannya tidak semudah itu ya, mengurainya ini jadi complicated. Jadi seperti ada efek domino. Persoalan di sini yang merebak ke tempat-tempat lain. Oleh karena itu, saya berharap keputusan ini ya harus win-win solution. Pemerintah dalam ini Dikti ya turun tangan, kemudian pihak kampus juga begitu, para alumni ya duduk bareng, dicari solusi terbaik. Jika ada alumni yang memang tidak melakukan kesalahan dan berjalan dengan baik, ya harusnya tidak kena sanksi. Tapi jika ada oknum-oknum tertentu, ya itu yang kena sanksi. Jadi jangan dipukul rata ya, dicari titik atau solusi yang terbaik. Sehingga tadi ada yang sudah bekerja, ada yang mungkin juga ada yang jadi PNS dan lain-lain, kita belum tahu ya. Nah, tidak ada yang dirugikan gitu. Tetapi jika ada ya pelanggaran-pelanggarannya, itu konsekuensi ya dari pelanggaran kalau itu ada.
Pak, ini dari kacamata dari pengamat kebijakan pendidikan sendiri, ini ketika memang ada kasus seperti ini, ada tindak pidana atau apa sih Pak? Permainan nilai atau apa gitu? Ya harus dilihat dari sisi deliknya ya. Kalau deliknya misalnya ada unsur pemalsuan, ya, kemudian unsur-unsur penipuan, ya, atau unsur-unsur delik-delik pidana lain, ya tentu itu wilayahnya pidana. Tapi hemat saya jangan dulu ke situ, selesaikan dulu persoalan administratif di situ. Kalau perlu tadi ya win-win solusinya seperti apa? Apakah mereka itu misalnya tadi ya yang 200-an itu coba dipilah lagi, apakah seluruhnya seperti itu atau sebagian atau berapa, dicek ulang ya. Dikti juga harus hadir di situ ya, pihak alumni, pihak kampus dicari solusi yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, salah satu pihak atau beberapa pihak ya, tetapi proporsional. Kalau salah ya memang harus kena sanksi gitu ya, tetapi mereka yang tidak salah harusnya tidak kena sanksi gitu. Pak, ini dari kacamata Bapak sendiri, ini dengan kejadian ini itu kan bukan hal yang pertama nih. Peran pemerintah sendiri seperti apa tuh untuk mengantisipasi, tentu kan yang rugi masyarakat atau mahasiswa sendiri? Ya tentu pemerintah juga sudah melakukan investigasi ya seperti apa. Nah tapi menurut saya masih ada ruang-ruang dialog yang bisa dikompromikan. Kasus seperti ini tentu bukan hal yang baru, sudah terjadi ya. Beberapa waktu lalu juga Dikti memberikan sanksi-sanksi kepada perguruan tinggi yang mengelola seperti ya tidak sesuai dengan aturan gitu. Oleh karenanya kita berharap kasus ini sih kasus terakhir, tidak ada lagi. Namun ini pun harus menjadi feedback ya bagi pemerintah, bagi kampus dan bagi siapapun gitu ya. Jangan pernah bermain-main soal aturan gitu. Aturan harus ditegakkan, prosedur harus ditegakkan. Tidak boleh ya penyelenggara pendidikan kemudian itu melanggar aturan. Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 4, M. Samsuri, mengatakan bahwa persoalan yang menerpa STIKOM Bandung sudah lama terjadi. Bahkan, pihak LL Dikti telah memberikan kesempatan untuk perbaikan sehingga dikenakan sanksi administrasi. Namun, sejauh ini pihak LL Dikti masih menunggu keseriusan pihak kampus untuk melakukan evaluasi kelayakan yang harus dipenuhi sesuai aturan yang ada. Ya. Nah, lalu kasus untuk STIKOM dilakukan proses pemberian sanksi administrasi dan sebetulnya ini dilakukan perpanjangan kampus untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh supaya langkah kedepannya itu betul-betul terkelola dengan baik ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mengedepankan mutu supaya tidak merugikan kepada masyarakat. Bagaimana perbaikan dalam tata kelola PD Diktinya, kemudian juga penguatan sistem penjaminan mutu internalnya, tentu tidak dicabut, tetapi mungkin kita tim evaluator akan melihat kadar hasil perbaikannya. Kalau itu mencukupi tapi masih ada beberapa yang masih diperbaiki, biasanya bisa diturunkan sanksinya dari sanksi katakanlah berat menjadi sanksi sedang. Sebelumnya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM Bandung, Jawa Barat membatalkan kelulusan dan menarik kembali ijazah yang telah diberikan kepada 233 mahasiswanya periode 2018 hingga 2023. Pihak kampus pun membenarkan hal tersebut dan menyampaikan bahwa mereka tengah berupaya untuk memenuhi kekurangan atas sanksi administrasi yang diberikan oleh Dikti.